Halo Fitness Mania, selamat datang di Dunia Aderai. Kali ini saya akan menjawab janji saya untuk memberikan beberapa reminder saya kepada teman-teman dalam hal beberapa gerakan untuk masing-masing otot yang selama ini kadang-kadang kita secara tidak sengaja memiliki satu tendensi atau kecenderungan untuk berbuat salah. Yuk kita bahas apa-apa saja ya. Mari kita langsung lanjut. Jadi teman-teman, kalau kita menggunakan dumbbell ya, sekarang kita mulai dulu dari otot tangan kita ya. Ada bicep, ada triceps, juga ada forearms ya. Apa-apa saja biasanya yang jadi sering kesalahan. Kita lanjut normal dulu ya teman-teman. Ini yang disebut namanya bicep curl. Gerakannya seperti ini ya teman-teman. Jadi inilah gerakan yang baik. Jadi ini adalah kalau hitungnya kita bilang 0, ini kita hitungnya 100. Nah, jadi sebenarnya stres yang diterima oleh otot paling banyak itu di sekitar antara 20 sampai 80. Nah, di sini apa yang mesti menjadi catatan bagi kita yaitu adalah ketika posisi tangan kita tidak terjadi pergerakan ke belakang. Karena ketika terjadi pergerakan ke belakang, otomatis jarak tempuh gerak atau yang namanya range of motion-nya akan jadi lebih pendek. Jadi kalau kita posisinya agak mundur ke belakang, kita lakukan gerakannya. Teman-teman bisa lihat nggak? Seperti ini. Nah, jadi waktu posisinya, lihat dari samping ya, posisinya saya mundurin ke sini, saya lakukan gerakannya ini, dia jaraknya cuma di sini. Tapi kalau posisinya saya majuin dikit ke sini, saya turunin ke bawah, memungkinkan saya masih bisa punya ekstra gerakan lagi, tambah lagi, naik lagi ke atas. Nah, jadi range of motion-nya jadi lebih full pada saat dimana posisi siku kita kira-kira sejajar atau bahkan kita mau taruh di depannya. Sebagai contoh misalnya saya iseng saya mau taruh di depannya. Nah pada saat itu teman-teman bisa lihat bicepnya akan optimal. Tapi kalau seandainya saya turunin, saya mundurin ke belakang, lalu saya lakukan gerakan seperti ini, saya hanya bisa sampai sini aja, udah mentok. Sekarang ada terminologi namanya drag curl. Bagus gak? Bagus. Apakah salah? Nggak salah juga. Cuma saya hanya bilang kecenderungan yang terjadi akan lebih tajam kalau seandainya posisi siku kita agak maju ke depan, memungkinkan kita bisa punya yang namanya full range of motion yang lebih penuh. Jadi poinnya di situ aja dalam hal bicep ya. Dalam hal forearms sama juga ketika teman-teman merubah posisinya menjadi supinasi, yaitu adalah pada saat kita melakukan yang namanya hammer curl. Gerakannya pun sama teman-teman. Ketika kita mundurin ke belakang, jaraknya kadang-kadang kita bengkokkan tangan, dia stopnya di sini. Tapi kalau kita majukan tangan kita, kita bisa lebih full dapat gerakannya. Jadi poinnya sama, cuma bedanya yang satu tadi bicep curl, sekarang kita supinasi akhirnya kenanya ke hammer curl. Kurang lebih itu kalau dalam hal bicep ya teman-teman sekalian ya. Jadi yang sering menjadi kesalahan cuma di sana aja. Tapi kalau ditanya apakah salah kalau seandainya saya melakukan gerakannya begini, akhirnya jadi drag curl, nggak salah. Apakah saya salah kalau seandainya saya melakukan gerakannya dengan mengayun? Sebenarnya nggak salah juga. Cuma pada saat kita mengayun, gerakan seperti ini, kita melakukan gerakan apa nih teman-teman sekalian? Yaitu gerakannya adalah ketika yang terlibat adalah otot bahu bagian depan atau yang dikenal dengan namanya anterior deltoids-nya. Maju ke depan, baru kita swing. Maju ke depan, baru kita swing. Akhirnya terjadi yang namanya akselerasi dari swing kita, sehingga terakhirnya bebannya jadi otomatis jadi lebih ringan. Kalau ditanya salah, nggak salah. Cuma berarti kita melibatkan otot anterior deltoids bahu bagian depan. Di sisi lain kita membuat satu ayunan sehingga akhirnya kita membuat si beban itu menjadi lebih mudah, lebih gampang. Pertanyaannya adalah, kalau indikator daripada kualitas latihan beban adalah bukan berapa besar, berapa berat, berapa kali kita mengangkat, tapi lebih kepada apa teman-teman sekalian? Lebih kepada bagaimana kita membuat gerakan tersebut akan menciptakan stres yang paling besar diterima oleh otot yang kita targetkan. Paham ya teman-teman sekalian ya? Jadi maksudnya seperti itu ya. Jadi sekali lagi teman-teman nggak boleh salah paham.
Di satu sisi memang kita punya assignment, menyelesaikan tugas itu, artinya mengangkat dari satu titik A menuju destinasi B. Tapi dalam proses mengangkat beban itu dari titik A menuju destinasi B, kita make sure kita benar-benar memberikan stres yang paling optimal kepada otot yang kita targetkan. Paham ya teman-teman sekalian? Oke, lanjut lagi. Kalau kita melakukan gerakan yang namanya front lateral untuk bahu bagian depan, stop di sini. Stop di sini. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, waktu kita angkat, kita stop di sini. Angkat, stop di sini. Teman-teman banyak sering mencoba untuk dengan memberikan ayunan lagi tadi, leverage momentum untuk mengambil dengan mengayun, angkat sampai atas. Itu yang sering kadang-kadang teman-teman lakukan. Salah nggak? Nggak salah. Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah teman-teman bilang, saya mau menyelesaikan tugas ini untuk saya bisa mengangkat dari titik A menuju destinasi B. Tapi dari sini ke atas, ini yang bekerja adalah si otot trapezius di belakang kita. Sedangkan yang kita mau targetkan adalah otot bahu bagian depan. Nggak terkena pada saat itu. Jadi oleh sebab itu, tarik, tahan di sini. Dari sini ke sini, bahu depan tidak bekerja. Jadi, stop di sini. Stop di sini. Paham? Lanjut lagi. Gerakan yang berikutnya adalah gerakan yang namanya side lateral. Nah, side lateral pun juga sama, gerakannya sebenarnya normal saja teman-teman sekalian. Kayak kita mengangkat tangan kita ke atas. Tapi yang sering terjadi waktu kita mengangkat, yang sering terjadi karena bebannya terlalu berat, akhirnya kita cenderung angkat, ini turun ke bawah, ininya buang ke sana. Nah, pada saat ini buang ke sana, otomatis apa yang terjadi? Apakah itu salah? Nggak salah juga, sekali lagi seperti saya katakan tadi. Cuma memang, kalau kita mau benar-benar fokus ke bahu bagian samping, medial deltoids kita, maka kita make sure ininya naik. Posisinya juga yang sering salah adalah suka menaruh beban di sini. Nah, kita lakukan gini. Kalau kita lakukan gini, bebannya kita taruh di sini. Nah, beban ini beratnya turunnya ke bawah. Siapa yang menahan ini? Kalau kita lihat ini, si flexor kita yang nahan. Bukan si bahunya. Tapi begitu posisi tangan saya taruh di sini, nah pada saat itulah langsung beban menjadi lebih berat karena bahu samping yang bekerja. Jadi yang sering kita salah adalah gerakannya adalah satu kesalahannya. Kedua, ya, yang benar adalah, paham ya teman-teman? Jadi yang benar adalah bukannya di sini, tapi di sini. Jadi posisi tangan, posisi siku, dan posisi bahu, tangan, siku, bahu, sejajar. Pada saat itu yang terkena adalah medial delts kita. Paham teman-teman sekalian? Oke, lanjut lagi. Kalau kita melakukan yang namanya bahu bagian belakang, gerakannya adalah sebagai berikut. Kita bongkok, ini namanya bend over lateral. Teman lihat di sini, gerakannya persis sama seperti gerakan memeluk flies, tapi kita balik. Gerakannya balik. Nah, yang sering salah, kita gerakannya adalah bukan gerakannya flies, tapi gerakannya row. Jadi akhirnya row. Nah, ketika gerakannya kita row, bukan gerakannya flies, ketika gerakannya row, berarti yang bekerja adalah apa? Yang bekerja adalah si latissimus dorsi atau yang namanya sayap kita atau back kita ikut berpartisipasi dalam gerakan itu, memberikan bantuan sebagai secondary muscle kita. Padahal yang ingin mau kita kenain adalah apa? Bahu bagian belakang. Oleh sebab itu gerakannya adalah harusnya seperti ini. Bukan gerakannya seperti ini. Paham ya teman-teman? Yang benar seperti ini. Bukan seperti ini. Itu hanya lebih kepada masukan saja. Tapi kalau sekali lagi kalau ditanya, apakah gerakan yang satu
yang nggak boleh dilakukan, boleh aja, nggak apa-apa. Kenapa tidak, ya? Tapi kita di sini mau belajar lebih tajam, dan kita hanya sebagai reminder kepada teman-teman bahwa gerakan ini sebenarnya kita bisa lebih, kalau istilahnya, fokus kepada otot yang kita targetkan. Gerakan yang lain lagi, apalagi kira-kira gerakannya? Tadi udah bicep ya. Oke, tricep. Gerakannya pun sama. Teman-teman, kita lihat di sini posisi tricep. Saya lakukan dulu ya. Apa yang teman-teman lihat di sini? Satu, teman-teman lihat posisi tangan saya di sini. Bukan di sini, tapi di sini. Memberikan kenyamanan bagi saya untuk bisa melakukan gerakan dengan baik. Karena apa? Karena tidak terlalu banyak stres di yang namanya rotator cuff atau di bahu bagian belakang saya kalau saya buang terlalu belakang. Nggak semua orang punya fleksibilitas yang tinggi. Sebagian ada yang bisa, sebagian enggak. Ya, jadi kalau bisa mundur dikit di sini, baru turun. Dan pada saat tricep, dari katanya adalah arm extension. Berarti arm di extend, abisin sampai atas. Abisin sampai atas, jangan berhenti di sini. Abisin sampai atas. Itu yang sering jadi kesalahan. Oke, setuju buat tricep? Lanjut lagi, shoulder press. Teman-teman lihat. Gerakannya sama. Tapi apa yang terjadi di sini? Asosiasi di kepala saya yang berbeda dengan yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang. Orang lain melakukan gerakan shoulder press, dia gerakannya apa di bayangannya, kepalanya? Saya meninju tangan saya ke langit. Dia tinju. Ketika kita meninju asosiasi di kepala kita, maka otomatis kecenderungannya yang bekerja adalah tricep. Padahal kita mau yang kerja adalah apa? Anterior deltoids atau bahu bagian depan. Nah, jadi asosiasi di kepala kita ganti dengan cara membayangkan siku yang ada di kita jauhkan dari badan. Sikunya jauhin dari badan. Sikunya jauhkan dari badan. Ketika sikunya kita jauhkan dari badan, pada saat itulah akselerasinya membuat tangan kita naik ke atas, dan pada saat itulah kita melakukan aktivitas yang disebut yang namanya shoulder press tadi. Akhirnya stres yang diterima oleh bahu kita di bagian depan akan menjadi lebih optimal. Jadi bukan meninju, membayangkannya atau asosiasinya, tapi menjauhkan siku kita dari badan kita. Lanjutkan, jauhkan, naik. Nah, pada saat itu stres yang diterima oleh otot menjadi lebih optimal. Setuju teman-teman sekalian? Oke, lanjut lagi, apa lagi? Nah, yang saya sering katakan teman-teman, kalau latihan chest, selalu kunci, baru dorong. Jadi teman-teman bisa lihatnya, caranya sebenarnya sederhana. Teman-teman kalau saya pegang tangan saya seperti ini, lalu ini saya turunkan, posisi bahu saya turunkan ke bawah. Ini namanya shoulder depression. Waktu saya turunkan ke bawah, kalau seandainya saya melakukan gerakan yang namanya shoulder flexion, nah maka gerakannya yang bekerja adalah otot dada bekerja, tapi otot bahu pun ikut membantu sebagai yang namanya secondary muscle atau otot yang terlibat. Tapi kita lihat di sini. Tapi kalau kita kunci, baru kita lakukan gerakan ini, stres yang diterima di dada menjadi lebih keras. Makanya kenapa latihan dada, kunci, baru dorong. Jangan lepas, baru dorong. Karena kalau lepas kita dorong, maka otot bahu bagian depan yang akan terlibat lebih banyak untuk membantu si dada. Bukan berarti dadanya nggak kena. Ya, jadi kunci daripada dada itu. Kebalikannya, kunci daripada latihan back, kebalikannya shoulder depression. Turun ke bawah, baru tarik. Nah, sehingga jadi yang bekerja benar-benar adalah si lats-nya kita, teman-teman sekalian. Jadi kalau kita kunci begini lalu kita tarik, maka yang kena adalah si otot trapezius atau otot mid part of our back yang akan terlibat lebih banyak. Tapi kalau kita turunin shoulder depression, turunin. Nah, pada saat kita semua melakukan gerakan, teman-teman harus selalu ingat, selalu core-nya engage. Artinya apa? Kencangkan di core-nya. Lats-nya engage juga. Kencangkan di lats-nya juga. Nah, pada saat itu teman-teman bisa. Jadi konsepnya sebenarnya hanya lebih kepada kayak permainan di bahu,
permainan di sudutnya, tangannya, dan sebagainya. Teman-teman sekalian, saya cuma mau bilang ya, bahwa dalam latihan itu sebenarnya tuh nggak sulit-sulit amat ya. Kalau dalam teoretis, kadang-kadang kita senang membenarkan atau menyalahkan sebuah gerakan. Tapi pada dasarnya badan kita terlalu cerdas, teman-teman sekalian. Artinya apa? Orang bodoh sekalipun dia latihan, kalau seandainya dia bilang rasanya enak, berarti itu benar. Kalau rasanya nggak enak, berarti itu salah. Udah segitu aja. Jadi ini saya ngomong hanya lebih kepada kayak hanya kalau berbicara dalam tatanan teoretis. Yang kadang-kadang dalam prakteknya kadang-kadang nggak signifikan juga. Tapi paling tidak, karena ini di dunia Aderai, di mana tempat teman-teman belajar, nggak ada salahnya ya. Hanya sekedar tahu aja. Jadi, poin saya dari cerita beberapa gerakan yang saya lakukan ini, saya cuma mau bilang sama teman-teman adalah bahwa teman-teman nggak usah kecil hati untuk bilang bahwa ini gerakan yang benar, yang mana yang salah. Selama tidak menyakitkan dan nyaman teman-teman lakukan, teman-teman boleh lanjutkan. Selama teman lakukan tidak nyaman gerakannya dan ternyata menyakitkan, atau ternyata akhirnya berpotensi terhadap cedera, berarti teman-teman nggak boleh lakukan. Itu prinsip daripada mengoptimalkan manfaat, meminimalkan resiko. Kadang-kadang juga manfaatnya nggak ada, resikonya nggak ada, ya nggak apa-apa. Akhirnya jadi olahraga saja. Ya, demikian teman-teman. Nanti saya akan bahas lagi beberapa gerakan-gerakan yang lain di video selanjutnya. Apabila ada teman-teman suka dengan materi ini, silakan boleh di-share. Dan kalau ada komentar dan sebagainya, dengan senang hati nanti saya bantu menjawabnya juga. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Cheers!